diibaratkan seperti mati suri, karena memang saya seharian nggak sadarkan diri. Hal-hal yang kayak gitu tuh terjadi setelah kejadian ini juga gitu. Jadi pas lagi tidur tuh emang ngerasa ketindihan dan segala macam. Dan ngelihat diri sendiri tuh sering banget, bahkan 1 minggu full gitu. Nggak lazim lah gitu untuk orang yang tiba-tiba semua kena gitu, 250 jahitan, saya dioperasi gitu. Dengan seenaknya ngomong kayak udah what goes around comes around, tapi sungguh-sungguh rasanya tuh gitu. Kita juga kalau ketemu lagi sama Ernest kayak wah, Bapak manajer apa kabar nih gitu. Dulu Ernest tuh bisa breakdance. Saya ngerasa balik lagi untuk hidup lagi tuh gara-gara nonton Jason Mraz. Saya pengen ada 1 karung beras atau snack kucing. Saya minta tolong ada cuanki tapi dengan emangnya sama gerobaknya. Di backstage tuh wavesnya kerasa lah sama yang nonton gitu, kayak ini ada apa, apakah Morgan kembali gitu. Tahun-tahun kemarin itu nggak percaya diri, nggak mau ada cermin sedikit pun di rumah gitu, karena itulah gitu, merasa insecure dan lain-lain lah. Cita-cita saya untuk Smash itu, saya pengen melihat Smash itu someday, amin, seperti Project Pop gitu. Mereka full band, sangat ingin kolaborasi sama Bung Glenn. Datang di Teritori Teman Cerita Inventory. Barengan sama Indi Arisa, kali ini dia akan ngobrol sama salah seorang personil boyband yang baru aja comeback. Dan dia juga nih baru aja ngerilis single terbarunya sebagai seorang solois. Tapi sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut, Indi mau ngucapin terima kasih banyak buat L Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Kamu juga bisa cek Instagramnya di @lhotelroyalbandung. Jadi make sure kalau kamu mau staycation kayak Indi, atau kamu dari luar kota dan mau nginep di Bandung, cari hotelnya di sini aja, oke? Dan langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama Bisma Karisma. Halo Bisma, selamat siang, apa kabar? Hai, semangat siang. Semangat siang. Kabar baik, Pangestu. Teman cerita kita akan ngobrol sama Bisma nih kali ini ya. Jadi kalau misalnya kamu tahu, mungkin biasanya kamu identik sama Bisma itu dikait-kaitkan dengan Smash gitu ya. Jadi emang kalau misalnya kita tahu Bisma ini, tapi sebelumnya ya, sebelum gabung sama Smash, Bisma itu pernah ngikutin ajang kompetisi Let's Dance di Global TV. Wow. Dan akhirnya dia dapetin juara kan nih Bisma nih ke Let's Dance Go to Japan. Nah itu tuh apa ya, kalau Indi bilang jadi salah satu awal karirnya Bisma kan saat itu. Jadi Bisma tuh lumayan erat lah kaitannya dengan perdansan ya Bis ya. Iya, betul. Oke. Terus nih balik lagi ke Smash yang akhirnya jadi pelopor boy band tepatnya di tahun 2010 back then. Nah sempat vakum tuh kan beberapa lama gitu, dan akhirnya kembali bersama. Ini katanya Bisma itu senang karena sekarang Smash itu udah nggak pernah dicibir orang. Emang zaman dulu nih rata-rata apa sih isi komentar netizen yang maha benar ini saat Smash comeback? Kayaknya dulu 2010 tuh fase dimana orang belum ada kata netizen bahkan kayaknya. Masih Twitter tuh, masih mainannya Twitter, belum ada Instagram yang emang lebih naik. Komentar-komentarannya ya lebih ke cyberbullying tuh baru hype pada saat itu. Jadi kayaknya ada manfaat baru untuk menggunakan platform sosial media untuk berkoar-koar. Jadi komentar-komentarnya sebenarnya bukan manfaat, jadi kayak negatif ya. Jadi sebenarnya komentar-komentar cibiran yang apa ya? Ini kalau dikeluarin kata-katanya nggak etis lah, tapi yang pasti ada kata-kata binatang, terus bahkan judging gender dan segala macam gitu. Dan itu pun terjadi bukan hanya di cyberbullying aja atau di sosial media aja, tapi di lokasi pekerjaan atau di panggung itu pun dialamin sama kita gitu. Bahkan sampai yang paling diingat banget itu tahun baru kita dilemparin air seni di dalam botol gitu, air seni dalam botol. Wow, sebuah seniman. Mereka seniman mengeluarkan seniman kayaknya itu yang ngelemparin itu sampai
batu lah gitu, batu kerikil kayak gitu ya, cukup sangat dominan pro kontranya sih, tapi justru banyak belajar dari situ. Oke, that's what makes you and Smash today ya, karena proses yang panjang itu ya. Gitu, dari cibiran dan juga dari orang-orang yang mungkin sempat ngapa-ngapain Smash gitu. Terus nih, kalau misalnya Smash akhirnya kemarin itu bisa collab sama Om Leo berkaraoke gitu kan, yang sekarang lagi jadi pionir karaoke massa waktu di Singfest 2019 kemarin, itu gimana sih ceritanya? Dan ini tuh ada di situ, at that time ini udah tahu tuh siapa aja line up yang akan muncul sama Om Leo. Tiba-tiba kalian tuh surprise gitu kan, bawain You Know Me. Yes, berhasil berarti jadi misteri guysnya. Aku tuh di belakang banget, di deket FOH lah ya. Itu dilihat banget, karena at that time ini juga lagi duduk, semua orang langsung berdiri. Bener-bener, wah, langsung kayak menutup hari itu ya. Iya. Gimana ceritanya kalian? Setelah Om Iwan kalau nggak salah, sebelum Om Iwan kalau nggak salah ya. Saya lupa. Pokoknya kenapa bisa ada di Synchronize? Yang pertama memang saya cukup dekat sama Ucup sama Om Leo gitu, di teman-teman Ruru Radio lah gitu. Saya sering nongkrong, cukup sering nongkrong, dan kebetulan Bang Ben juga dekat sama Om Leo. Kita akhirnya merundingkan bahwa bagaimana kita satukan dua dunia yang berbeda ini gitu. Apakah dampaknya kita tes pasar aja dulu nih gitu, tes euforia, cek ombak aja gitu. Pun hari itu hari dimana lagu I Heart You 9 tahun gitu. Jadi rasanya menarik untuk dicobalah gitu. Terus konsepnya mau kayak gimana dan segala macam. Akhirnya meeting sama Om Leo secara singkat, sampai akhirnya anak-anak juga dijelaskan bahwa ada dunia musik yang seperti ini loh gitu. Supaya ada pembelajaran juga lah buat teman-teman Smash gitu, bahwa ini ada sudut pandang ini. Pun Om Leo juga melihat marketnya akan seperti apa nih gitu. Akan pecahnya gimana sih gitu. Sampai akhirnya sama Ucup udah tuh itu dadakan sih sebenarnya, nggak yang emang prepare segala macam, makanya ya seru-seruan aja lah gitu. Kita cuman pengen karaokean, namanya juga karaokean kan, dan kenapa dua-duanya oke, karena lagunya Smash itu memang sudah relatable untuk menjadi karaokeable gitu di era sekarang gitu. Ya kayak Kahitna, kayak apalagi lah, kayak Ceylon Seven gitu, ada gitu di situ, di fase-fase itu, kayak MA gitu, Ini Cikah Cinta gitu. Jadi kenapa nggak dicoba? Sampai akhirnya ya itu perform dan melihat responnya yang luar biasa. Mereka nggak peduli kita dulu dicaci maki apa segala macam, itu benar-benar ya kita juga merasa pecah, dan penonton pun terlihat puas gitu ya. Senang banget. Masih inget banget sih rasanya. Dan apalagi kan maksudnya Om Leo tuh termasuk salah satu yang ngedatengin masa banget kan. Karena Indi inget tuh, pertama kali line up Singfest yang dikeluarin tuh Om Leo dulu. Om Leo abis itu kan Wali bareng sama Bang Hanifah gitu-gitu. Makanya orang tuh udah nunggu-nunggunya siapa nih yang akan perform duluan, Om Leo sama siapa? Sama Bang Andika kah? Sama Wali duluan? Ternyata Dang sama Smash dulu. Justru dari situ yang bikin akhirnya kayaknya kita harus berkarya kolaborasi lebih lanjut deh gitu. Jadi gara-gara Synchronize Fest itu akhirnya ngeluarin single si Jadi Milikku kan. Jadi gara-gara itulah gitu yang bikin kayak kayaknya energi ini bisa lebih besar lagi deh gitu, dikeluarkan gitu vibrasinya gitu. Anjay, betul. Terus berarti preparation-nya kalian mendadak tuh berapa lama? Kayak cuma seminggu 2 minggu gitu? Ya, sekitaran segitu. Sekitaran seminggu 2 minggu lah. Karena kan emang slotnya juga udah cukup rapet lah gitu dari Ucupnya. Saya yang telepon Ucup langsung kayak, Ucup bisa nggak nih gitu masuk, karena kan ya ada ST12, ada Wali gitu.
kita relate dengan penonton pagi-pagi shilililalala gitu. Iya, super itu kan. Iya, nggak cuman Melayu doang, tapi ada boyband yang emang jadi distraksi pada saat itu gitu. Jadi apa ya, di Indonesia semua wavesnya boyband, girlband tuh ada gitu pagi-pagi itu. Iya betul sekali, di tengah band-band Melayu itu kan ada band dan girl band itu juga ya at that time. Yes. Luar biasa di Power of Ucup ya, dan juga Om Leo pasti. Iya, yo. Itu dua orang, wah nggak tahu sih itu. Pastilah di peripenan ya. Dua orang liar deh. Liar asli, liar pisan. Nah, terus nih akhirnya Bisma, kan katanya 2 tahun terakhir ini juga Bisma mencoba untuk bereksplorasi, mencari jati diri suara pribadi Bisma nih di dunia musik gitu. Tapi karena project comeback-nya Smash kan katanya project album solo Bisma ini jadi kepending nih. Tapi anyway, congrats dong, tetap 17 Juli lalu udah rilis lagunya yang Suri, ini sebagai perjalanan debut EP pertama Bisma udah launching. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga udah denger nih beberapa kali terang benderang si liriknya itu. Setelah dikait-kaitin, oh ternyata ini singlenya katanya emang terinspirasi dari pengalaman kekerasan yang pernah dialami Bisma kan beberapa tahun lalu, yang akhirnya Bisma berujung ke ya udah keikhlasan gitu. Itu sebetulnya ada pengaruh psikis nggak sih Bisma waktu nulis dan nyanyiin lagu ini buat Bisma sendiri? Pengaruh apa, sorry, Indi? Pengaruh psikis gitu, kayak kan kayak beratnya Bisma harus ngorek-ngorek lagi pengalaman yang lalu untuk menjadikan karya gitu. Sebenarnya bukan terinspirasi dari situ duluan sih, tapi bahwasanya ketika lagu ini sudah setengah jadi, saya jadi mengingat atau track back lagi ke masa itu gitu, di tahun 2007 itu gitu. Apa ya, dan tadi di awal juga bukan karena adanya Smash akhirnya dipending gitu. Mungkin ada itunya, tapi memang saya berkompromi sama Lava, terutama sama produser, bahwa kita main santai, main yang memang penuh rasa aja gitu. Kalau dirasa belum harus rilis ya jangan gitu. Emang sesantai itu. Saya 4 tahun mencari formula inilah gitu. Sekitar 4 tahun mencari formula ini, 2 tahun bareng Lava, sampai akhirnya kita siap untuk materi-materi mini album. Dan yang mana dulu nih, ternyata yang Suri duluan akhirnya yang punya peluang untuk dilahirkan. Sampai akhirnya iya betul. Okay. Dia produser Danila, Polka Wars, dan dia pun akhirnya bikin Swadaya Insani sebagai brandnya dia. Baru rilis juga dia bareng Lava Pratomo. Terus apakah merespon dari kejadian di 2007 itu, kejadian apa sih gitu? Sebenarnya intinya tentang pembegalan. Saya pernah dibegal. Untuk orang Bandung kayaknya beberapa banyak yang tahu deh gitu, pembegalan itu gitu. Sih di Bandung. Iya, mungkin pada saat itu lumayan tersebar karena teman-teman radio juga sangat dekat, teman-teman media juga sangat dekat sama saya yang masih breakdance pada saat itu. Masih anak breakdance banget gitu, yang sampai akhirnya kehilangan 10 jari ini menjadi 9,5 gitu. Yang ini hampir lah. Dan ini juga harusnya diamputasi, alhamdulillah tidak. Pokoknya banyak scars dan punya short term memory loss karena harusnya amnesia pendek. Dan tadi pertanyaannya apakah ada gangguan psikis atau segala macam gitu. Sangat ada banget. Mental lah gitu, mental juga karena gitu. Jadi kenapa yang Suri ini dikaitkan ke sana gitu. Karena rasanya pada saat itu tuh memang ada di ambang kebingungan, ambang ketidakpastian, dan rasa lagu yang Suri itu memang rasa-rasa seperti ada di tunnel itu gitu. Tunnel yang ini di mana ya? Saya masih bisa hidup kah atau matikah gitu? Ya mungkin relate dengan keadaan dunia sekarang lah, intinya itulah gitu. Mungkin relate itu juga. Tapi secara personal saya punya perspektif bahwa hal itu yang sangat diingat ketika lagu itu terjadi gitu atau tercipta gitu, kayak
saya jadi ngebayangin hal yang personal deh gitu. Dan itu kerasa banget pas take vokal tuh, harus track back lagi ke sana tuh males sih sebenarnya. Tapi kan harus menemukan keikhlasan gitu. Justru tujuannya saya pengen mengikhlaskan diri sepenuhnya. Mungkin udah bisa dibilang iya udah ikhlas kok, udah aman, tapi kan ada rasa yang masih ganjel gitu. Nah, itu pengen di netralin dengan cara ngeluarin karya ini gitu. Dan mudah-mudahan respon pendengar pun sebaliknya sama gitu, maksudnya bahwa respon yang personal apa sih yang kalian rasain ketika mendengar lagu ini, karena memang cukup sangat berbeda dengan lagu-lagu yang sudah diciptakan atau dirilis sebelum-sebelumnya, dari segi lirik yang emang cukup multitafsir dan frase-frase yang diambil pun cukup tidak mudah gitu. Dan ya silahkan gitu mengartikan, misalnya terang benderang itu bersinar bukan di sini nyatanya tuh apa sih gitu. Ini tuh saya lagi di mana ya gitu, kan beda-beda ya, kayak baca buku novel deh gitu. Saya pengennya gitu tuh responnya gitu, karena karya yang menarik adalah karya yang bisa diobrolkan dan punya hal yang Klik lah ya, sharing kayak secara personal tuh, gitu. Yes. Oke, jadi Itu orang sih. mungkin akan lagu yang Suri ini dari perspektif dia gimana, dari orang yang lain juga beda lagi mungkin ya. Betul. Tadi menginterpretasi lirik minimal dari si terang benderang itu gitu kan ya. Tapi yang menarik nih, yang Suri ini kan dari judulnya aja gitu udah gamblang Suri gitu. Itu benar nggak sih kalau Bisma punya pengalaman ibarat kata mati suri gitu dan sampai ada di titik kayak gitu? Near death experience sangat iya kejadian, dan momen-momen ketidakpastian maksudnya mati suri itu mungkin diibaratkan seperti mati suri karena memang saya seharian nggak sadarkan diri, seharian lebih saya lupa, pokoknya seharian emang karena operasi juga, dan sambil nunggu operasi itu ada apa ya ibaratnya urip lah apa ya urip tuh ketindihan gitu, apa ya bahasanya ya, ketindihan gitu ya. Iya, kalian mungkin nyadarin sering tuh kayak aduh saya ada setan nih di sini tapi nggak bisa keluar, sering kayak gitu kan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh terjadi setelah kejadian ini juga gitu. Jadi pas lagi tidur tuh emang ngerasa ketindihan dan segala macam, dan ngelihat diri sendiri tuh sering banget, bahkan 1 minggu full gitu. Kayak ini apa sih gitu. Ini tuh saya harus dapat ilmu apa sih gitu. Hal-hal yang kayak gitu lah. Kalau diibaratkan mati suri, ya nggak betul-betul mati suri lah, tapi bisa diibaratkan kayak gitulah. Oke, terus gimana nih untuk proses produksi single si yang Suri ini? Proses produksinya untuk single ini cukup singkat karena udah ngelewatin fase-fase yang 4 tahun, terus 2 tahun 2 tahun diem, terus 2 tahun ketemu Lava. 2019 lagu ini muncul. Itu kita lagu ini tuh ada di lagu terakhir, menjadi lagu terakhir yang diciptakan untuk mini album. Itu juga proses pembuatannya dari musik dulu secara teknis. Kalau secara teknis tuh dari musik dulu, kita mencari sound drum dulu, terus instrumen lainnya, sampai akhirnya lirik menjadi racikan terakhir. Dan itu juga ngalamin revisi lirik karena penulisan bareng sama Lava. Nah, Lava juga beda lagi tuh kayak sudut pandangnya. Yang Suri tuh melihat bahwa dia mengibaratkan Bisma yang memang dengan kebingungan ini pengen menjadi apa gitu, mana itu banyak maunya gitu, ini tuh mau yang mana gitu, kayak gitu-gitulah gitu. Itu dari perspektif Lava. Jadi produksiannya sebenarnya hanya berdua kurang lebih, karena semua instrumen juga kita yang create, kita yang take. Lava lah terutama. Berarti juga berdua dong tuh itu. Ya betul, backing vokalnya juga sebenarnya itu backing vokalnya Lava dan saya sih gitu. Lucu lah itu intim banget dia. Ya intim banget. Memang saya pengen produksian untuk mini album ini lebih personal, lebih melibatkan orang-orang yang memang sudah kenal saya jauh lebih lama gitu. Karena rasanya ada di kapal itu dalam pelayarannya akan lebih seru deh gitu. Akan lebih sensasinya beda lah gitu. Oke. Ketika dikerjakan dengan orang yang sudah kenal Bisma lama juga gitu ya. Betul.
sangat Oke. personal lah. Itu Ini kalau project yang sangat personal. oke, berarti ini semuanya ya, bukan cuma single Suri aja ya, tapi dalam mini album Semuanya, ini ya, atau itu? semuanya yang ada di tim pun di keluarga Renjana pun orang-orang yang emang sudah kenal saya dari SMP gitu, ya, macam-macam lah. Nah, nah ini lanjut lagi nih. Kalau misalnya ngomongin soal tadi, salah satu mungkin inspirasi dari lagu yang Suri itu gitu kan ya, itu kan bikin apa ya, bikin sebuah bekas buat Bisma pribadi gitu. Yang sampai itu tadi kehilangan, udah beneran fisik juga gitu, ada yang lost kan, kehilangan jari. Nah itu tuh kalau buat Bisma sendiri, gimana sih cara mulihin rasa traumatik itu gitu? Apalagi kan waktu itu Bisma masih muda. Nah, apalagi kan kalau misalnya kita relatein sama zaman sekarang, mungkin akan ada juga Bisma-Bisma lain di luar sana yang ngalamin hal kayak itu gitu. Dan gimana Bisma mungkin ngasih apa ya, encourage untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya amit-amit kejadian kayak gitu, dan gimana caranya untuk bisa keluar dari situasi kayak gitu, traumanya lah, rasa sakitnya lah. Wow, menarik ini pertanyaannya. Apa ya? Apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau saran-saran kayak gampang banget ya, kayak gampang ngomong gitu. Tapi ya Kayaknya memang ngomong gampang gitu iya ya. iya iya. Cuman apa yang saya rasakan cukup magis juga gitu. Karena pas kejadian di hari itu juga saya tidak merasa dendam, tidak merasa ingin membalas pada saat itu juga. Nggak tahu kenapa. Bahkan Yes. saya menjadi orang yang menenangkan orang-orang yang ingin bertindak lah gitu. Bertindak ke Oke. si apa ya, Pelaku. berarti saya kan korban, pelakunya orang tua dan segala macam. Saya coba menenangkan, udahlah gitu. Pokoknya intinya mindset saya pada saat itu bahwa amaluna amalukum, atau what goes around comes around gitu. Kalau kita membalas lagi, kita pasti dibalas lagi gitu. Itu konsep itu yang tiba-tiba muncul, dan nggak tahu kenapa sampai hari ini bisa ada kerasukan itu gitu. Kerasukan konsep Itu itu. ya. Iya, Bisa aneh senerima banget. itu. Aneh banget, Indi. Nggak lazim lah gitu untuk orang yang tiba-tiba semua kena gitu, 250 jahitan, saya dioperasi gitu. Tiba-tiba harus dengan seenaknya ngomong kayak udah what goes around comes around, tapi sungguh-sungguh rasanya tuh gitu. Itu aneh banget gitu. Kalau pembelajarannya mungkin bisa melihat perspektif itu. Semoga dapat rasanya gitu. Meskipun memang berat gitu. Ya namanya hidup pasti ada yang namanya ketidakpastian. Kalau Yes. masih dikasih hidup dan bisa bernafas, ya diperjuangkan, bersyukur dan diperjuangkan. Itu titik syukur dan titik ikhlas yang paling susah sih didapetin. Untuk korban dan untuk pelaku, ya lihat ini ada sudut pandang korban yang pengen saya lihatkan gitu, bahwa tidak ada gunanya untuk kalian melakukan kekerasan atau apa ya, tindakan yang sembrono lah gitu tanpa difikirkan panjang. Akibatnya buat kalian gitu. Kita nggak tahu setelah kejadian itu kalian masih merasa feel more power gitu, menjadi diangkat lah apa, di respect sama teman-teman. Tapi coba lihat Tuhan nanti gitu. Kalian inginkah di respect hal itu oleh anak kalian, dipandang sebagai orang yang punya kekerasan, ingin kekerasan, kayak gitu-gitulah gitu. Coba lihat nanti deh gitu. Perspektif yang lebih jauh lagi kalian tua tuh, atau sama teman-teman lingkungan yang bukan di lingkungan itu, apa sih gitu image kalian yang ingin bentuk gitu. Ya lebih baik cari purpose hidup yang betul-betul sustainable lah. Jangan hanya hari ini aja gitu, kalian memikirkan hari ini aja, tapi lihat dampaknya di masa depan gitu. Ini korban bisa jadi lebih parah dari saya gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Karena saya juga dikasih tahu di sejam berikutnya, temennya teman saya itu kena seperti saya juga. Dia kabur dan ketahuan, sampai akhirnya ditusuk di tempat gitu, meninggal di tempat. Itu kan ya, cobalah lihat lagi deh gitu, perspektif yang lebih besar lagi untuk para pelaku. Ini apa ya? Duh, saya bingung kayaknya. Soalnya taruhannya nyawa kan gitu. Taruhannya nyawa. Meskipun itu jadi kesenangan yang bisa diwajarkan untuk perspektif remaja gitu. Tapi
kayaknya enggak deh gitu. Kita mau hidup damai nggak sih? Karena itu tujuan saya. Kenapa saya ingin bersuara cukup apa ya? Cukup keras lagi, cukup vokal lah gitu. Cukup vokal akan hal kekerasan ini karena saya ingin kedamaian sih gitu. Ini cara saya untuk mendeklarasikan bahwa perdamaian di Indonesia bisa kok dilaksanakan gitu. Ini suara saya, mudah-mudahan banyak suara-suara lain dan saya ingin support suara-suara tersebut gitu. Gitu sih kurang lebih. Dan jadilah Bisma sekarang, Bisma with purpose, Bisma with his voice ya, yang juga ternyata membawa pesan-pesan kedamaian. Iya, damai. Salam damainya berbeza. Ya, ayo Vi, kita kayak checklist. Iya, teman-teman peranjana juga udah banyak yang ngelakuin kayak jadinya gini gitu, karena pengen sama. Biar sama, biar duduluran ya. Oke. Bisma, tapi dulu ya kalau kita flashback lagi dikit, awal Bisma gabung dengan boyband itu kan karena ada tawaran ya dari Bisma pengen yang emang katanya passionnya di dance gitu, khususnya di break dance. Dan ternyata manajer tim break dance-nya Bisma at that time yang namanya Down Squad itu adalah Ernest Prakasa. Betul. Waktu itu jadi di Bandung kan. Itu dulu gimana ceritanya bisa akhirnya Ernest jadi manajer tim break dance-nya Bisma? Kita juga kalau ketemu lagi sama Ernest kayak, wah bapak manajer apa kabar nih gitu. Dulu Ernest tuh bisa break dance. Saya ngerasa balik lagi untuk hidup lagi tuh gara-gara nonton Jason Mraz. Saya pengen ada satu karung beras atau snack kucing. Saya minta tolong ada cuanki tapi dengan emangnya sama gerobaknya di backstage tuh.